Lebih lama penanganan, maka gejala sisa dari stroke akan lebih permanen. Baik vokal maupun umum, yang terjadinya harus mendadak, yang bisa bertahan lebih dari 24 jam, atau pasien bisa sampai meninggal. Ya, stroke itu suatu penyakit yang ditandai dengan adanya gangguan saraf atau defisit neurologis, baik vokal maupun umum, yang terjadinya harus mendadak, yang bisa bertahan lebih dari 24 jam, atau pasien bisa sampai meninggal, yang disebabkan semata-mata hanya oleh gangguan pembuluh darah di otak. Gejala stroke itu harus ditandai dengan muncul secara mendadak, disertai dengan adanya kelemahan anggota gerak sebelah tubuh, kemudian adanya wajah yang asimetris sebelah sisi, kemudian bicara yang rero. Bicara rero mungkin kalau orang awam mengenalnya bicara yang jadi cadel atau pelo. Artikulasi atau pemilihan kata-katanya menjadi tidak pas, tidak kena, atau cadel kalau kita sering bilang. Salah satu contohnya apabila huruf R menjadi terbaca atau tersuarakan menjadi huruf L, atau kesemutan atau baal di sebelah tubuh. Bisa juga adanya disertai dengan gangguan bahasa atau bahkan sampai gangguan kesadaran. Jenis stroke menurut data yang paling terbanyak adalah stroke yang penyumbatan. Kemudian salah satu lagi jenis stroke yang kedua adalah stroke yang perdarahan, baik itu akibat dari gangguan anatomi pembuluh darah maupun akibat dari tekanan yang tinggi. Penyebab stroke yang paling utama dan harus adalah akibat gangguan pembuluh darah di otak. Nggak boleh yang lain. Baik itu akibat anatomi pembuluh darahnya yang bermasalah maupun aliran pembuluh darahnya yang bermasalah. Faktor pencetusnya atau faktor resikonya banyak. Bisa jadi karena usia, bisa jadi karena hipertensi yang lama, kencing manis, gangguan dari kekentalan darah, penyakit jantung, maupun merokok. Pengobatan pasien stroke, jika mengetahui ada punya keluhan seperti itu, baik Anda, kerabat, keluarga, segera bawa ke spesialis saraf terdekat, karena akan segera langsung diperiksakan dan dilakukan penanganan pada pasien stroke. Salah satunya seperti kita CT scan. Jika pasien ini datang dengan waktu yang lebih cepat, maka penanganannya bisa lebih efektif dan lebih optimal. Waktu sangat berpengaruh pada penanganan stroke pada awal-awal serangan. Lebih lama penanganan, maka gejala sisa dari stroke akan lebih permanen, akan menjadi diderita oleh pasiennya. Jika pasien dibawa lebih cepat, maka penanganannya mungkin akan bisa dengan kita hancurkan. Jika ini stroke yang penyumbatan, kita hancurkan sumbatannya, baik itu dengan trombolisis intravena maupun kita ambil sumbatannya dengan mechanical thrombectomy, yang sebelumnya itu dilakukan pemeriksaan cerebral angiografi. Pencegahan stroke harus dilakukan dengan berbagai macam tahapan-tahapan yang terintegrasi. Yang paling utama adalah memodifikasi faktor-faktor resiko yang dipunyai oleh pasiennya. Kemudian menerapkan pola hidup sehat, istirahat cukup, kemudian berobat secara teratur, aktivitas fisik yang rutin, kemudian screening atau perawatan atau pemeriksaan rutin terhadap kondisi apabila mempunyai faktor-faktor risiko tersebut. Jika memang memiliki keluhan terkait gangguan saraf, dapat segera berkonsultasi kepada kami. Segera kunjungi kami di Klinik Lamina dimanapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.